Dalam metode simplex, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah persamaan yang didapatkan dalam linear programming menjadi persamaan simplex. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, di dalam linear programming itu ada dua kemungkinan pertanyaan. Yang pertama adalah memaksimalkan profit, kemudian meminimalkan biaya. Nah, di sini saya mengambil persamaan untuk maksimasi dan minimasi itu sama ya. Jadi, persamaannya sama. Untuk apa? Untuk nanti kita melihat perbedaan antara bagaimana mengubah yang maksimasi dan minimasi. Kemudian, kita juga sudah tahu bahwa di sini untuk setiap persamaan, maksimasi dan minimasi, itu memiliki constraint yang sama. Ya, jadi di sini ada 4 constraint ya. Di mana constraint keempat itu adalah non-negativity constraint. Nah, yang harus dilakukan berikutnya adalah mengubah si constraint tersebut menjadi bentuk persamaan. Ya, karena ini kan constraint 1, 2, 3 itu kan bentuknya pertidaksamaan ya, meskipun nomor 2 itu sama dengan. Yang kita lakukan caranya apa? Pertama, kita lihat jika tandanya lebih besar sama dengan untuk constraint tersebut, kita harus menambahkan negatif S dan plus A. Oke, ingat yang sudah saya ajarkan tentang select, surplus, dan artificial variable. Kemudian, untuk yang tandanya sama dengan, berarti kalian tambahkan dengan A. Yang terakhir, untuk yang tandanya lebih kecil sama dengan, kalian harus tambahkan dengan S. Nah, contohnya seperti apa? Kita mulai dari sini. Untuk constraint yang pertama, yaitu 5x1 tambah 10x2 tambah 8x3, kita lihat tandanya itu adalah tanda lebih besar sama dengan. Berarti di sini kita akan menambahkan negatif S. Nah, kita harus memberikan angka kepada S ini. Jadi maksudnya apa? Berarti ini kan S yang pertama kali muncul. Kita anggap ini adalah S1. Nah, lalu kita tambahkan dengan A. A ini juga karena dia pertama kali muncul, berarti kita tambahkan angka di sini. Berarti ini adalah A yang pertama. Baru kita tulis sama dengan, ya. Jadi kita ubah. Dari yang lebih besar sama dengan, kita anggap ini sudah menjadi persamaan. 210. Oke. Untuk constraint yang kedua juga sama. Kita lihat constraint yang kedua itu adalah sama dengan. Berarti kita harus tambahkan dengan A. Ingat, A itu sudah muncul di constraint yang pertama. Jadi kita harus tulis di sini adalah A yang kedua. Ya. Sama dengan 900. Ya. Begitu pula dengan constraint yang ketiga. Tanda dia itu lebih kecil sama dengan. Berarti kita harus tambahkan dengan S. S-nya, ingat, sudah pernah muncul S yang pertama. Berarti ini adalah S yang kedua. Sama dengan 240. Itu untuk perubahan tanda. Jangan lupa kita masih ada constraint yang keempat, yaitu yang non-negativity constraint. Ingat, di dalam non-negativity constraint berarti semua variabel yang ada di dalam constraint itu harus masuk di dalamnya. Berarti kalau kita lihat constraint-nya, kita tadi ada ketambahan S1, S2, A1, dan A2. Nah, semua constraint ini namanya juga non-negativity. Harus lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat, berarti di dalam non-negativity constraint, kita tahu kita punya 7 variabel. Nah, 7 variabel ini sebenarnya ada di dalam setiap constraint maupun objective function kalian. Cuman tidak kita tulis. Kenapa?
Nih, contohnya untuk yang constraint pertama, constraint pertama, 5x1 tambah 10x2 tambah 8x3. Oh, dia udah ada x1, x2, dan x3. Lalu ada S1 dan ada A1. Yang dia tidak ada adalah 0S2 dan 0A2. Ya, jadi sebenarnya dia punya S2 dan A2, tapi nilainya 0. Untuk constraint yang kedua, dia itu juga punya variabel lain yang tidak dituliskan. Ya, di sini ada X1, X2. Jadi sebenarnya dia punya 0x3, lalu 0s1, kemudian 0s2, dan 0a1. Nah, di constraint yang ketiga juga sama. Berarti sebenarnya dia memiliki 0x3 ditambah dengan 0s1, kita tambahkan dengan 0a1 dan 0a2. Ya. Penulisan ini sebenarnya kita ikuti dengan aturan yang ada di non-negativity constraint. Jadi kalau X, ya X semua dulu kalian tulis dari X1, X2, X3. Kalau ada S, berarti S1, S2. Kalau ada S3, S4 berikutnya. Lalu A, selalu dimulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Ini untuk apa? Itu nanti akan berpengaruh pada saat kalian melakukan metode simplex. Oke, saya bahas dulu yang berikutnya. Jadi, setelah kalian melakukan perubahan pada constraint, diketahui bahwa variabel yang ada sebenarnya adalah X1, X2, X3, S1, S2, A1, dan A2. Variabel ini berarti seharusnya juga ada di objective function kalian. Nah, pada saat soal maksimasi, ya, jika kalian memiliki S, ya, kalian akan menulis dia adalah plus S. Ya. Sedangkan jika kalian memiliki A, kalian akan tulis dia adalah negatif MA. Ini sama aja dengan saya tulis negatif 1A, negatif 2A, negatif 3A. Karena apa? M di sini itu adalah simbol bilangan yang sangat besar nilainya. Jadi bisa 1 juta, bisa 1 triliun, bisa 1 berapapun. Ya. Kemudian untuk yang minimasi, kita akan menambahkan negatif S dan plus MA. Ya, jadi beda ya. Kalau di maksimasi A-nya dikasih negatif, S-nya positif. Kalau di minimasi A-nya positif, S-nya negatif. Oke, jangan salah. Contoh untuk soal yang tadi, maksimasi profit. Ya, lihat di sini. Kita udah punya X1, sudah punya X2, sudah punya X3. Ya, kita masih ada variabel S dan variabel A yang belum dimasukkan di sini. Jadi kita akan tulis sebenarnya di sini juga ada plus S. Nah, S-nya S1. Nilainya berapa? Karena ini adalah variabel yang ditambahkan yang sebenarnya nilainya itu tidak akan berpengaruh pada profit kalian. Berarti kita akan tulis adalah 0S1. Begitu pula dengan yang S2. Nah, selanjutnya yang akan dilihat adalah yang variabel A. Variabel A kita anggap, jangan lupa nilainya sudah dikasih tahu dari awal. Nilainya adalah M. Berarti negatif dolar M A 1 dikurangin negatif dikurangin S,
ya, S dolar maksudnya, M untuk A2. Nah, itu yang maksimasi. Kalau yang untuk minimasi, sama, dia ada X1, ada X2, dan ada X3. Sama-sama punya S1, S2, A1, dan A2. Jadi cara kita menulisnya adalah jadi negatif 0 S1, negatif 0 S2, plus dolar M A1, plus dolar M A2. Nah, ini asal muasal dari perubahan. Ya, saya sudah sempat tunjukkan pada saat di presentasi kelas. Ya, ini adalah langkah-langkahnya.